Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Renungan singkat hari ini saya beri judul berkat selalu mendatangkan rahmat. Saudaraku, setiap orang pasti ingin berkat atau ingin diberkati. Dan memang di dalam Tuhan kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk memperoleh berkat agar bisa menjadi berkat. Nah, kalau kita bicara tentang berkat, khususnya berkat Tuhan, maka berkat itu bukanlah sesuatu yang selalu menyenangkan daging kita, menyukakan daging kita. Tetapi yang pasti berkat Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita, sekalipun itu tidak mengenakan atau tidak menyenangkan daging kita. Katakan amin. Seperti saat ini di mana kita sedang berada dalam situasi yang sulit karena COVID-19. Tetapi hal ini pun bisa menjadi berkat buat setiap kita yang bisa memperoleh hikmat di balik musibah ini. Tetapi kalau kita tidak percaya atau kita tidak memiliki iman, pasti kita tidak akan menemukan atau melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah atau berkat di tengah penderitaan. Saudaraku, kita belajar atau saya ambil satu contoh, Rasul Paulus ketika dia mendapat ujian dengan adanya duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menggocok atau mengganggu dia. Awalnya Paulus tidak merasa nyaman. Dia tidak menyadari bahwa itu berkat. Dia berdoa sampai 3 kali supaya utusan iblis itu dijauhkan daripadanya. Tetapi ketika dia mengerti dan menyadari bahwa itu adalah kasih karunia, baru Rasul Paulus itu bisa bersyukur. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian Rasul Paulus mengucap syukur buat penyakit yang dideritanya. Karena ternyata melalui penyakit atau duri dalam dagingnya itu, Allah mempunyai maksud yang baik bagi dirinya, supaya ia tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Saudaraku, jadi kita adalah orang-orang yang diberkati. Apapun situasi kondisi kita saat ini, baik atau tidak baik, manis atau pahit, ya getir atau gurih, semua itu adalah berkat kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.